hampir tidak ada yang tidak berpikir tentang anaknya. Dia punya rumah satu, pengen bangun satu lagi. Untuk apa? Untuk anak. Dia nabung untuk anak. Bahkan dia rela makan tidak enak, disimpan untuk anak. Untuk anak. Dikit-dikit untuk anak, untuk anak, untuk anak. Sampai gambaran kasih sayangnya itu adalah kasih sayang yang panjang. Sepanjang jalan. Besar sekali kasih sayang orang tua ini. Ini sebetulnya modal besar kita untuk mengantarkan anak kita untuk menjadi orang baik. Modal kasih sayang kita. Modal harapan kita kepada anak-anak kita. Cuman kecerdasan kita ini tentang masa depan anak tidak kita asah. Sehingga kecerdasannya itu sangat terbatas. Ibaratnya belum menembus sesuatu yang lebih jauh lagi. Misalnya ya, seorang ibu rela menjadikan anaknya nangis untuk tidak makan sesuatu. Nangis dia pengen makan sesuatu. Seorang ibu melarang, jangan makan ini. Karena apa? Kamu lagi sakit, kamu bahaya makan ini. Biarpun anaknya nangis jungkir balik, tetap seorang ibu bertahan, tidak boleh makan. Berarti dia punya harapan masa depan bahwa jangan sampai anaknya sakit gara-gara makan ini. Hujan-hujanan lah ini kan berpikir masa depan. Berpikir akibat negatif yang tidak boleh terjadi kepada anaknya. Makanya anak tidak boleh makan es krim, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, takut anaknya sakit. Itu kan cerdas. Coba orang tua yang atas dasar kasih sayang nggak cerdas, kasihan dia nangis-nangis, kasih sakit dia. Ayo. Maka kita bisa bedakan, sama-sama punya kasih sayang. Tapi ternyata bentuknya adalah yang punya kasih sayang lalu menahan anaknya agar tidak makan es krim tersebut, atau apakah es krim bikin flu, betul atau tidak makan sesuatu tersebut demi kesehatan anak. Dia cerdas. Dan dengan kasih sayang, yang satu lagi adalah dengan kasih sayang tidak cerdas, kasih aja, kasihan daripada nangis, dikasih sakit, masuk rumah sakit itu anak. Nah kita itu kadang menjadi orang yang punya kasih sayang tapi tidak dibarengi dengan kecerdasan. Nah, cerdas itu adalah berbeda-beda sesuai dengan wawasan. Orang kalau hidupnya hanya di situ-situ, dipikir dunia itu hanya segitu saja. Kalau kata pepatah seperti kata dalam tempurung, ya itu saja. Tapi kalau sudah punya wawasan, oh ternyata ada pulau Sumatera, wah, dia membaca berita, ada negeri Australia, ada benua Australia, ada ini, sesuai dengan wawasannya. Makanya kalau orang di lingkungan tertentu, ya sampai di situ saja. Tapi semakin dia punya wawasan, tentu harapan untuk dirinya dan anaknya lebih luas lagi. Nah, wawasan kita wawasan apa? Wawasan kita adalah wawasan orang beriman, bukan wawasan orang yang hanya melihat semesta dengan akalnya atau dengan indranya. Ini kehidupan, setelah itu selesai. Tidak, kita punya keimanan di dalam hati. Wawasan kita wawasan panjang, menembus batas dunia. Maka wawasan inilah yang harus menghantarkan kita punya kasih sayang kepada anak sesuai dengan wawasan kita. Yang wawasannya sempit, lihat anak dikasih makanan yang membahayakannya. Makanya anak seorang ibu, mohon maaf ini gemes kami dengan seorang ibu yang membiarkan anaknya berjam-jam dia manteng handphonenya. Dia adalah orang yang punya kasih sayang tapi tidak punya wawasan, sehingga anaknya baru 8 tahun sudah terakum itu matanya. Ayo, Anda sadar kalau Anda termasuk golongan ini, Anda termasuk orang tua yang sempit wawasan. Ayo, dibiarkan anaknya untuk mantengin ini. Biarkan dia lepas agar menangis sesaat, setelah itu dia akan sehat matanya. Itu lihat anaknya begini terus berjam-jam. Sampai kita di sebuah negeri, ada satu dokter bagian tulang tengkuk ini, tulang apa itu, kok pasiennya banyak sekali, kenapa itu? Dikatakan itu adalah karena terlalu sering lihat gini. Jadi permasalahan di tengkuknya itu adalah gara-gara ya tontonan. Belum lagi nanti matanya. Ini kan membahayakan. Jadi seorang tua ini wawasannya sempit ya. Jika sekaligus jadi kita tidak membahas urusan akhirat saja, urusan dunia pun kadang kita juga kurang cerdas. Hanya karena anak nangis, bahkan kadang-kadang ini ibu hanya karena ibunya pengen ibadah, anaknya dikasih mainan apa yang
bakal merusak matanya dengan sinarnya itu yang membahayakannya itu. Nah, ini bentuk kecerdasannya itu tidak ada, biarpun dia punya kasih sayang. Nah, kita harus lebih luas lagi jangkauan wawasan kita sebagai orang yang beriman. Ada kehidupan di alam barzah yang panjang, di alam penantian sepanjang dunia menanti kehancurannya. Kemudian setelah itu ada kehidupan yang panjang di akhirat. Maka menjadilah Anda orang cerdas, cerdas hati, cerdas imani, bahwa anak kita bukan saja anak dunia, harus anak akhirat. Maka kalau kita bercita-cita agar anak kita sukses di dunia adalah sah dan Anda benar, karena kita juga diajarkan untuk menjadikan anak kita sukses. Dalam panjatan doa kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah, agar dunia kita adalah bagus. Akan tapi kita menjadi orang yang paling bodoh sementara kita meyakini adanya keimanan, adanya surga. Kita menjadi orang paling bodoh padahal surga kisahnya panjang selamanya. Ternyata kita tidak menghantarkan anak kita sukses di dunia menuju kesuksesan di akhirat. Malam ini akan kita hadirkan, wahai para orang tua, jangan sampai Anda hanya menghantarkan anak Anda sukses di dunia. Anda harus berpikir bagaimana urusan akhirat anak-anak. Jangan sampai anak nanti ternyata justru menjadikan kita juga tidak sukses di akhirat, karena kita hanya memikirkan suksesnya di dunia, sehingga dia sukses di dunia tapi dia tidak kenal Allah, sholat ditinggalkan, haram dimakan, dan seterusnya. Sehingga di saat orang tuanya dengan amal baiknya ingin menuju surga, di stop oleh sang anak. Karena apa? Sang anak merasa bahwasanya dia tidak pernah diurus oleh bapaknya, menuntut. Dan betul al-khilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ternyata di dunia ini yang tampak sebagai orang yang berkasih sayang, bapak, anak, saudara dengan saudara, ternyata di akhirat nanti saling tuntut menuntut. Anak yang tidak dididik oleh orang tuanya menuntut, ya Allah turunkan, jangan boleh orang tuaku masuk surga. Padahal orang tuanya siang malam kerja keras cari uang untuk anaknya. Ternyata anaknya dididik sukses di dunia, tapi ternyata menjadikan sebab orang tuanya sengsara di neraka, karena dia hanya sukses di dunia. Maka malam ini kita berusaha untuk menjadikan anak kita sukses di dunia. Sah, Anda boleh menjadikan anak Anda seorang dokter, seorang insinyur yang hebat, seorang jenderal, tapi semuanya adalah seorang jenderal yang ahli sujud. Barangkali seorang jenderal atau seorang insinyur, seorang dokter, di saat dia menjalankan tugasnya, dia tidak pernah lepas lisannya dari menyebut nama Allah, basah wajahnya basah dengan air wudhu. Sampai kita gambarkan mungkin seorang dokter spesialis bedah itu kalau lagi operasi, lagi mengoperasi pasien itu sampai berjam-jam, 5, 6, 7 jam. Bayangkan pikirannya fokus konsen kepada otak-atik tentang luka. Itu sampai 7 jam. Kemudian kalau sudah keluar nih masalah plong, tiba-tiba telepon Anda itu anak, seorang dokter spesial bedah, telepon, Umi sayang, ayah, ada apa nak? Alhamdulillah, dia punya iman. Alhamdulillah sudah selesai operasinya. Oh ya alhamdulillah, cuman Umi mohon maaf, untuk kali ini operasi ini hanya dapat 1 juz atau 2 juz. Biasanya kan 5 juz. Loh kenapa nak? Karena perawat yang nemeni masih belajar, jadi saya banyak ngarahkan. Ya Allah, 2 juz sudah sambil ngoperasi. Rupanya sambil ngurus membaca Al-Quran. Itulah anak Anda. Kenapa Anda anak cetak seperti itu? Malamnya tahajudan, dia seorang insinyur, ingin bangun satu bangunan. Ternyata dia tidak lupa, di sela-sela kekosongannya dia melakukan sholat di sekitar puing-puing bangunan. Mungkin seorang jenderal, bahkan dulu di saat meniti kesuksesannya untuk menjadi seorang jenderal, putra Anda adalah ternyata terus lisannya basah dengan zikir, menyebut nama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang pebisnis, Masya Allah, dia zakatnya banyak, sedekahnya banyak, halal, tidak urusan dengan riba. Itu anak Anda. Itulah yang harus Anda pikirkan menuju ke sana. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.